handap. Kitab Fathul Mu'in jajaran ketiga, jajaran ke-11 dari bawah halaman 3. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala wa yusannu jeung disunnatkeun tilu kali barudak dong jarempe tilu kalinya wa yusannu jeung disunnatkeun naon tartibuhu tartib dina ngodoan salat ayil faiti tegesna salat fardu anu geus lapur fayaqdi maka ngodoan si jalma as-subha kana salat subuh qabla zuhri samemeh ngodoan salat dhuhur wa hakadha jeung tah sacara kieu saterusna wa taqdimuhu jeung sunnat ngaheulakeun salat anu geus lapur dina ngodoan ala hadiratin maneurikeun kana salat fardu anu boga waktuna la yakhafu anu teu sieun si jalma fautaha kana lapurna eta hadirah in fata lamun lapur eta faid bi uzrin kal aku sabab udzur wa in khasyiya yung sanajan sieun eta jalma fauta jama'atiha kana lapur berjamaah eta salat hadirah
alal mu'tamadi netepan kana kaul mu'tamad wa idza fata jeung di mana-mana lapur eta faid bila uzrin kalawan teu aya uzur fayajibu maka wajib naon taqdimuhu ngaheulakeun eta salat faid anu teu kalawan udzur alaiha manderikeun kana salat fardu anu hadirah amma idza khafa anapun di mana-mana sieun si jalma fautal hadirati kana lapurna salat fardu anu hadir bi ayyaqa surahna kutumiba naon ba'duha sawarehna eta hadirah wa in qalla jeung sanajan saeutik eta tumiba kharijal waqti di luar waktuna eta hadirah fayalzamuhu maka wajib ka eta jalma naon al-bad'u ngamimitian salat biha kana eta salat fardu anu hadirah wa yajibu jeung wajib naon taqdimu ma ngaheulakeun kana salat fardu ngaheulakeun kana ngodoan salat fardu fata anu geus lapur eta emma bi ghairi udrin kalawan teu aya udzur alama
manderikeun kana ngodoan salat fardu fata anu geus lapur eta salat fardu anu geus lapur eta emak tegesna salat fardu bi udrin kalawan udzur wa in fuqida jeung sanajan henteu aya naon at-tartibu tartib dina ngodoan li annahu karena sanya-nyana eta tartib dina ngodoan salat fardu sunnatun eta hukumna sunnah wal bidaru jeung ari nyegerakeun ngodoan salat fardu anu teu kalawan udzur wajibun eta anu wajib wa yundabu jeung disunnatkeun naon takhirur rawatibi ngahirkeun sapirang-pirang salat sunnat rawatib anil fawaiti dina sapirang-pirang salat fardu anu lapur bi udhrin kalawan udhur wa yajibu jeung wajib naon ta'khiruha ngakhirkeun eta salat sunnat rawatib anil fawaiti dina sapirang-pirang salat anu lapur dina sapirang-pirang salat fardu anu lapur bi ghairi udhrin kalawan teu aya udhur wallahu a'lam bissawab ila al-marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Urang sadayana manjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian menghaturkan terima kasih
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan seluruh anggota badan kita ke majelis ilmu, yang mudah-mudahan kita sekalian diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membahas tentang penjelasan yang dibaca dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi di Fathul Mu'in ini sedang menjelaskan bab salat, yang tentunya di dalam salat itu ada syarat wajibnya salat, ada syarat sahnya salat, dan ada syarat diterimanya salat. Aya naon cenah? Syarat wajibna salat. Aya deui syarat sahna salat. Aya deui naon cenah? Syarat ditarimana salat. Aya urang salat urang hoyong ditampi henteu. Gitu. Wayahna lamun hayang ditampi ya, tilu eta teh kudu cumpon. Nu kahiji syarat wajib, nu kadua syarat sah, nu katilu syarat diterima salat. Syarat diterima salat mah eta mah ngabutuhkeun kana kabersihan hate. Sekali deui, syarat diterima salat eta ngabutuhkeun naon? Kebersihan hati, membutuhkan kebersihan hati untuk diterimanya sembahyang. Ya, artinya lebih sulit. Ya, bukan lebih mudah, lebih sulit. Kenapa? Karena membutuhkan kebersihan hati. Hati ini harus bersih. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada hasud, tidak boleh ada sombong, tidak boleh ada apalagi ya ujub dan lain-lainnya. Itu kalau kita bicara tentang syarat diterimanya sholat atau diterimanya seluruh ibadah. Hanya untuk mencapai kepada syarat diterima harus melalui syarat sahnya. Ya, harus melalui syarat sahnya itu. Kemudian di sini musannif menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Bahaya itu, hati-hati ya, hati-hati. Kontrol keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, ya, saudara-saudara kita, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat fardu, ya. Sebagaimana dijelaskan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diisrakan oleh Allah, beliau melihat suatu kaum yang sedang dipek-prekan. Apa bahasa pek-prekan di Indonesianya? Dipek-prekan. Naon bahasana era pek-prekan? Dihabiskan. Dipek-prekan mastakana. Dihancurkan, hancur lebur, dihancurkan kepalanya, ya. Dipek-prekan mas takana. Begitu sudah hancur, dijadikan lagi, ya, dijadikan lagi, disiksa lagi, hancur jadi lagi, terus tidak henti-hentinya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah SWT. Kemudian bertanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril? Ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Mereka sampai disiksa seperti demikian. Ini kejadian, contoh. Artinya orang-orang yang meninggalkan sholat, jika mereka tidak bertobat kepada Allah, dan ketika mereka tidak mendapatkan ampunan kelak di akhirat dari Allah, akan mendapatkan siksaan seperti itu. Maka kadang-kadang kita ini heran,
anak kita sedang tidur pagi subuh, gak kita bangunkan. Kenapa? Katanya, aduh saya masih malam. Oke udah kena jam genap. Tapi kabijil panon, tapi kabudak teh diantep itu salat. Itu kesalahan orang tua ya. Kecuali anaknya bayi, belum tamis ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tamis, kadang-kadang yang sudah umur 15 tahun ini masih kecil tadi. Kira aku 15 tahun masih kecil. Nah, ya, hati-hati ya. Hati-hati. Gambarannya kalau kita punya anak, kalau ada seorang punya anak, dia tidur. Kemudian rumahnya kebakaran, apakah akan dibiarkan anaknya? Akan dibiarkan apa tidak? Tidak. Anaknya sulit bangun, dibiarkan apa tidak? Tidak. Akan diangkat, dibawa, ya. Diangkat, berusaha untuk diselamatkan dari api dunia. Sedangkan anak meninggalkan sholat, hati-hati. Itu api neraka sudah disiapkan oleh Allah. Api neraka sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai demikian ya. Kita kalau sayang sama anak kita ini harus betul-betul melaksanakan sholat. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Ditanya siapakah mereka itu wahai Jibril? Haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang berat untuk sujud kepalanya melaksanakan sholat wajib. Itu ya, dihancurkan, diremuk-remuk mastakana. Bujang-bujang remuk, nyeri mastaka orang geus teu sanggup. Sangga menjawab nyeri mastaka. Ya, liur mastaka geus ieu teu ditakolan. Komo ieu mah ditakolan, dipek-prek, dihancurkan ku Allah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini tentang hukum bagaimana hukumnya orang muslim yang meninggalkan sholat fardu dan memenuhi syarat wajibnya sholat. Memenuhi apa? Syarat wajibnya sholat. Dia terpenuhi syarat wajibnya sholat. Dia akil, dia baligh, dia suci. Ya. Jadi berlakunya perintah Allah untuk seseorang muslim, artinya pahalanya untuk dia, dosanya juga untuk dia ketika sampai kepada waktu baligh. Waktu baligh ya. Maka ketika sampai kepada waktu baligh, akil, normal akalnya, lalu sudah baligh. Nah, di situ baru mulai berlaku catatan amal untuk orang tersebut. Baiknya, buruknya, dosanya, taatnya dicatat semua. Tidak ada yang tidak dicatat, semua dicatat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, apa yang dia kerjakan, apapun semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatannya. Ini kita sedang duduk segini, ada catatannya. Jam 8 kurang 10 masih duduk, ada catatan. Ini di kamera ini. Ya, ada CCTV nanti ditayangkan di akhirat. Pak RW alhamdulillah ada. Ya, alhamdulillah. Pak RT alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah berikan istiqamah kepada kita semua. Nah, ketika orang muslim dia terpenuhi syarat wajibnya sholat, lalu dia tidak melaksanakan sholat. Kenapa tidak melaksanakannya sholatnya? Karena malas. Aduh harorea tunuh dihudangkeun subuh. Digugahkeun subuh. Dibangunkan sudah bangun padahal. Lalu dia tidur lagi sampai terbitnya matahari. Ditanya kenapa kamu nggak sholat? Aduh malas harorea. Oh iya. Itu yang meninggalkan karena malas. Ada lagi orang yang meninggalkan karena dia tidak percaya kepada kewajiban sholat. Begitu disuruh sholat subuh, udah bangun tidur lagi. Pas pagi-pagi ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Saya emang nggak percaya kepada wajibnya sholat. Orang tersebut meninggalkannya karena ingkar kepada kewajiban sholat. Hukumnya kafir.
orang tersebut hukumnya orang kafir. Kenapa? Karena meyakini akan tidak wajibnya sholat fardu. Ingkar kepada kewajiban sholat fardu. Orang siapapun orangnya yang ingkar terhadap kewajiban sholat fardu yang 5 waktu, hukumnya kafir. Kemudian bagaimana hukumannya, sanksinya bagi orang muslim yang memenuhi syarat wajib sholat tapi dia tidak mau melaksanakan sholat? Apa sanksinya menurut syariat agama Islam? Ini kita sedang menjelaskan hukum Islam. Hukum Islam. Ya, hati-hati, kita sedang menceritakan apa? Hukum Islam. Jadi kalau hukum di negara kita Indonesia tercinta ada 3. 1 hukum Islam, 2 hukum adat, 3 hukum negara. 1 hukum Islam, 2 hukum adat, 3 hukum negara. Nah, kita sedang menceritakan hukum Islam karena kita orang Islam, maka yang harus kita laksanakan, yang harus kita tahu adalah hukum Islam. Kita harus lebih wajib tahu, meskipun memang harus tahu hukum negara juga, ya, itu harus tahu. Tapi yang lebih wajib, kita lebih wajib mengetahui adalah hukum Islam. Bagaimana sanksinya bagi orang yang meninggalkan sholat fardu karena malas, karena kedul, ya, wa yuktalu. Nah, ini bisa dipaham. Hati-hati, sedang menjelaskan hukum Islam, dan jika negara tersebut melaksanakan aturan agama Islam. Nah, menurut aturan hukum Islam, orang yang meninggalkan sholat fardu karena apa? Malas, wa yuktalu, dan dibunuh. Siapa yang dibunuh? Ail muslimu, yakni orang muslim, al mukallafu, yang mukallaf, at-tahiru, yang suci, haddan, karena sebagai hukuman, sanksi. Ini dia tidak melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas dari Allah, sholat 5 waktu dia tidak laksanakan, maka dia mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Bidorbi unukin, disembelih lehernya. Oleh siapa? Oleh pemerintah Islam, bukan oleh kita. Hati-hati, bukan oleh kita, oleh pemerintah Islam. Itu hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat fardu karena malas. Kira-kira seurteun ngantunkeun sholat ayeuna? Wah, lamun hukum Islam mah geus dikala lumur, lamun teu daek tararobat, ya gitu. Nanti ada ke depannya. In akhrajaha, jika mengeluarkan orang muslim tersebut terhadap sholat fardu il maktubata amidan, karena sengaja ngahaja itu sholat, lain karena poho, lain karena kulem, ngahaja itu sholat, ngahaja sengaja dengan unsur sengaja dia mengeluarkan waktu sholat dengan unsur sengaja. An waqti jam'in laha in kana qasdan ma'tiqa diwujubiha, dari waktu menjamak kepada itu sholat jika ada orang tersebut meninggalkannya karena malas serta meyakini kewajibannya sholat. In lam yatub, jika dia tidak mau tobat, dia meninggalkan sholat duhur sampai asar, diperintahkan, dipanggil oleh pemerintah, kamu meninggalkan sholat duhur, iya. Asar, iya. Tobat kamu ya? Nggak mau. Wah, sampai habisnya sholat waktu asar. Sholat duhur dan sholat asar bisa dijamak, bisa disatukan. Ketika dia disuruh tobat tidak mau, sholat duhur pada waktu duhur tidak mau, masuk waktu asar suruh tobat tidak mau, sampai habisnya waktu asar tidak mau tobat juga. Nah, di situ baru berlaku hukum dipenggal kepalanya oleh pemerintah Islam. Kata PRW, itu aturan Allah seperti itu.
bakat tingku wajibna salat fardu tu kadinya ya. Da kade urang tong ngalalawarkeun salat fardu. In lam yatub ba'dal istitabah. Kemudian wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha. Nah, tadi kan bagaimana setelah orang tersebut dibunuh, maka hukumnya orang ini tetap dihukumi orang muslim karena dia masih meyakini akan wajibnya sholat, hanya dia malas saja untuk melaksanakan sholat. Hukum orang tersebut orang muslim tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan muslimin. Kahtos. Nah itu. Kemudian jika orang tersebut meninggalkannya karena tidak percaya akan kewajiban sholat fardu, lalu dia itu dihukum mendapatkan sanksi, begitu sudah mati tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, dan tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikubur di kuburan muslimin. Kudu kaci kadut kan itu, kaker kobra, itunya tidak boleh dikuburkan di kuburan muslimin. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholatnya karena tidak percaya kepada wajibnya sholat 5 waktu ke atas. Jadi dihukumi orang tersebut orang kafir. Jadi jasadnya tidak boleh disolatkan, ya, karena dihukumi orang kafir. Kemudian, wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udzin fayalzamul qadha fawran. Bagaimana ada orang meninggalkan sholat fardu? Contoh, dia tadi subuh sudah bangun, jam 5 itu sudah bangun, lalu tidur kembali, bangun-bangun jam 7, jam 8. Bagaimana orang tersebut mempunyai kewajiban? Bagaimana kewajibannya? Dia tidak boleh langsung sholat sunnah, harus mendahulukan sholat qadha subuh. Bangun tidur, ke air, langsung qadha. Usolli fardhu subhi rakaati qadhaan lillahi. Itu wajib segeranya. Tidak boleh nanti rek dahar heula, rek ngopi heula, rek udud heula, doraka. Lamun teu harita di qadhaan doraka. Harus pokoknya mah begitu gugah tulang, tadi teh kan fungsi gugah dina waktu salat subuh. Fungsi. Beda deui jeung teu kantos gugah. Jam 12 teu aya gugahkeun, gugah-gugah jam dalah. Eta mah da teu fungsi nyaring dina waktu salat subuh. Kantos? Ngerti ya semua anak-anak? Ngerti? Jadi kalau pernah dia bangun di waktu sholat subuh, contoh sudah bangun lalu tidur lagi, bangun-bangun jam 8, maka menyegerakan sholat qadha tersebut hukumnya wajib, tidak boleh ditunda. Engke we lohor ngodona doraka dingkekeuna, ngengkekeun teh doraka. Sabab naon? Sabab ieu ninggalkeuna teu kalayan ulur. Kartos? Nah itu. In fata bila udin, maka wajib qadha fauran waktu itu, ya, waktu itu. Artinya segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah jam 8. Bersambung alhamdulillah. Insyaallah dijelaskan besok. Mudah-mudahan panjang usia semuanya, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, shihah wal afiyah, diberikan kesehatan oleh Allah zahir maupun batin, terutama hati kita dijadikan hati-hati yang sehat, hati-hati yang bersinar, hati-hati yang hidup, hati-hati yang mengingat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit dengan berkah keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan mereka, saudara-saudara kita yang ada di rumahnya masing-masing, yang ada di rumah sakitnya masing-masing, mudah-mudahan diberikan secepatnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada saat ini, pada setiap hari, setiap waktu, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong kepada ketaatan zahir maupun batin, yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, hajatnya orang-orang yang berbuat baik kepada kita, hajatnya muslimin muslimat, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan rizki oleh Allah yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak turunan kita semua dijadikan anak turun yang saleh dan salihah, saleh dan salihah, saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang barakah, yang sakinah, yang mawaddah. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang kita secepatnya dibayarkan oleh Allah, dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pemerintah kita dijadikan pemerintah yang saleh dan salihah, pemerintah yang bisa membawa masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, para ulama-ulama kita dijadikan ulama-ulama yang istiqamah, yang istiqamah, yang istiqamah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan akhir umur kita dijadikan akhir umur dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan segala penyakit hati kita secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dijadikan hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang bersih. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren khususnya pondok pesantren Darussul Pusat, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaslahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang membantunya baik dengan tenaga maupun pikiran atau harta benda atau dengan segala amal baiknya, mudah-mudahan Allah balas di dunia sebelum di akhirat kelak dengan balasan yang berlipat ganda, dengan sebaik-baiknya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usia mereka, digabulkan hajat-hajat mereka, dilapangkan rezeki mereka yang halal, yang barakah, yang mudah, yang banyak. Juga diberikan istiqamah mereka dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan diwafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga mohon doanya, ada sebagian jamaah, salah seorang jamaah yang sedang ngebor air untuk ke pesantren di sini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Allah berikan kelancaran. Allah berikan keberkahan. Yang sedang melaksanakan ngobornya, Allah berikan kesehatan mereka, zahir maupun batin, dipanjangkan usia mereka, digabul hajat-hajat mereka yang baik, diberikan istiqamah mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa kunniyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri unsa wa dzakar ma'ahlil
laka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nuhda bil khairi nuhda bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbil ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla juyun qabla an ta'tina rusulul malum waghfiris surah anta akraman satar da akraman satar wa salatullahi tamshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin nasi shifa wa alal ali kirami syurafa wa ala sahbi sabil ghurar ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga handai tolan tetangga laki perempuan berilah kami taufik kekuatan ridha kata perbuatan berilah kami rezeki yang halal teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh kegembiraan hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang dosa-dosa kami engkau ampunkan hanyalah engkau pemberi ampunan salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi penajak kebenaran pembawa kitab sumber kesembuhan jiwa agama usaha sekalian serta keluarganya yang mulia lampu terang benderang Allah mahdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.